Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thorik Hidayatullah Anwari dengan NIM 430402301110. Izinkan saya di sini menjelaskan tugas psikologi perkembangan anak dengan tema isu-isu berkaitan dengan perkembangan. Langsung aja kita mulai. Jadi ada bawaan dan lingkungan. Bawaan yaitu nature dan lingkungan adalah nurture. Nature merupakan konsep yang menitikberatkan faktor keturunan atau warisan biologis atau bawaan sebagai faktor yang penting atau yang menentukan perkembangan individu. Nurture merupakan konsep yang menitikberatkan faktor lingkungan atau pengalaman sebagai faktor yang paling menentukan dalam perkembangan individu. Memunculkan aliran. Ada beberapa aliran yang muncul. Yang pertama ada nativisme. Tokoh Schopenhauer menyatakan bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Natus sama dengan lahir. Yang kedua, aliran empirisme. Tokoh John Locke menyatakan bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan atau nurture. Empiria sama dengan lingkungan. Aliran yang ketiga adalah konvergensi. Tokoh Western menyatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh nature, dasar, nurture, dan lingkungan, antara bawaan, dasar, dan lingkungan saling mempengaruhi. Muncul pendapat dari Anne Anastasi tahun 1958 yang dapat meredakan pertentangan antara nature dan nurture. Anastasi menyatakan bahwa pengaruh keturunan terhadap tingkah laku selalu terjadi secara tidak langsung. Tidak satu pun dari fungsi-fungsi psikis yang secara langsung diturunkan oleh orang tua kepada anak. Pengaruh keturunan selalu membutuhkan perantara yang terdapat dalam lingkungan. Dicontohkan dengan kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang turunan yang sama, mirip, dapat menghasilkan ciri-ciri kepribadian yang berbeda pada kondisi-kondisi lingkungan yang berbeda pula. Yang kedua, latar belakang keturunan yang berbeda dan pada lingkungan yang berbeda pula dapat menghasilkan ciri kepribadian yang hampir sama. Yang ketiga, lingkungan hidup yang sama bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan ciri kepribadian pada anak-anak yang berlainan latar belakang keturunannya. Yang keempat, lingkungan hidup yang tidak sama bisa menimbulkan persamaan dalam ciri-ciri kepribadian meskipun latar belakang keturunan tidak sama. Hubungan nature dan nurture. Faktor nature dan nurture menjadi sumber dari timbulnya setiap perkembangan tingkah laku. Kedua faktor ini tidak bisa berfungsi secara terpisah, melainkan saling berinteraksi. Bentuk interaksi yang terjadi dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk hubungan yang majmuk. Artinya, suatu hubungan yang terjadi memengaruhi hubungan-hubungan yang lain yang akan terjadi. Konsep norma reaksi, yaitu bahwa dari genotip yang sama bisa menimbulkan macam-macam fenotip tergantung dari lingkungan atau stimulasi yang diterima individu. Pendapat sekarang, bawaan atau nature dan lingkungan nurture merupakan memengaruhi perkembangan individu sepanjang siklus masa hidup. Tujuan dari mengembangkan anak adalah memunculkan kemampuan dasar, sesuatu yang secara genotip sudah dimiliki, sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin dalam kerangka batas yang dimiliki setiap anak. Continuity dan discontinuity. Santrok 2007. Umumnya, pendukung konsep nature menggambarkan perkembangan sebagai proses yang berangsur-angsur dan berkesinambungan, continuity. Sedangkan pendukung konsep nurture menggambarkan perkembangan sebagai serangkaian tahapan yang berbeda dan tidak berkesinambungan, discontinuity. Kontinuitas, sedangkan pendukung konsep nurture menggambarkan perkembangan sebagai serangkaian tahapan yang berbeda dan tidak berkesinambungan, discontinuity. Kontinuitas perkembangan, continuity of development, adalah konsep yang menyatakan bahwa perkembangan merupakan perubahan kumulatif yang berangsur-angsur sedikit demi sedikit dari pembuahan hingga kematian. Diskontinuitas perkembangan, discontinuity of development, menyatakan bahwa perkembangan melalui tahap-tahap yang khas atau berbeda dalam masa hidup.
Stabilitas dan perubahan. Santrok 1995 berpendapat bahwa perubahan bukan stabilitas, tetapi merupakan kunci untuk memahami perkembangan individu. Model dialektikal model, yang menyatakan bahwa setiap individu terus berubah karena berbagai kekuatan yang mendorong dan membawa perkembangan ke depan. Santrok 2007, 3 konteks sosiokultural dalam memahami perkembangan individu. Yang pertama ada kebudayaan. Ialah pola-pola perilaku, keyakinan, dan semua produk dari sekelompok orang tertentu yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua ada etnisitas. Ialah rasa keanggotaan yang didasarkan atas bahasa, agama, adat istiadat, nilai-nilai, sejarah, dan ras suatu kelompok etnis yang sama. Etnisitas didasarkan atas warisan kebudayaan, karakteristik kebangsaan, ras, agama, dan bahasa. Yang ketiga ada gender, ialah dimensi sosiokultural sebagai perempuan atau laki-laki. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.